drone spraying itu nggak berhenti sampai di sini. Needs-nya gede banget. Sekarang kita bicara perkebunan plantation yang arealnya mungkin Mas Depta ngerti untuk kelapa sawit itu di atas 2.500.000 hektar. Forestry mungkin 1.500.000 hektar. Tapi yang mengejutkan adalah areal tanaman pangan di Pulau Jawa itu sendiri 1.200.000 hektar Pulau Jawa sendiri. Dan itu adalah market yang harus kita garap bareng-bareng. Kita nggak mungkin bisa sendirian ya Om Asa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Forsil Asta yang ke-10. Kami sudah 10 kali ini kita ngadain forum silaturahmi anggota Asta. Kami sangat membuka siapapun dari berbagai macam background untuk bergabung gitu. Kita banyak diskusi gitu ya. Dari sisi teknologi drone, kita bicara drone, kita tidak hanya bicara drone udara, karena mungkin drone terkenalnya di udara, tapi sebetulnya kalau kita bicara robotik, drone itu kan robot terbang, gitu ya. Tapi nanti di Asta juga banyak pembahasan selain yang terbang, ada juga yang di darat dan di laut. Kemudian mungkin sebelum kita mulai, nanti ada Mas Niko nih. Mas Niko nih jagoannya di agriculture lah pokoknya gitu ya. Nanti kita lihat presentasinya seperti apa, kita bisa diskusi bareng-bareng di sini. Jadi ASTA itu Asosiasi Sistem dan Teknologi Tambak Awak. Jadi cerita sedikit aja, karena dari setiap Forsil pasti selalu kita ceritain gitu ya. Asosiasi yang dibentuk mulainya tuh tahun 2018. Inisiasinya sebetulnya dari teman-teman di Pustek Bank 8 waktu itu, ngobrol sama kami di industri, terus kami menyampaikan keluh kesah. Waktu itu Pak Gun menyampaikan udah bentuk aja gitu kan, bentuk aja satu asosiasi atau apapun bentuknya gitu untuk mewadahi ini semua dan lain-lain. Berkembanglah, tapi memang 2 tahun setelah itu kita masih agak lambat jalannya karena mengumpulkannya susah karena kan berbagai macam background, berbagai macam perusahaan dan lain-lain, sehingga itu menyatukannya adalah susah karena kami juga kan tidak mau memajukan kehendak personal atau interest pribadi gitu ke sana. Jadi agak lama dan kita mulai ngegas tuh mungkin 2020. 2020 sampai sekarang kita udah di acknowledge oleh Kemenhub, Kominfo masalah frekuensi. Kemudian terakhir ini baru Kamis kemarin kami juga membahas masalah industri lokal dengan Kementerian Perindustrian dan minggu depan juga diundang lagi untuk menjadi salah satu narasumber tentang industri drone di Indonesia. Jadi eksistensi ASTA pelan-pelan kita kembangkan terus untuk teman-teman semua. Jadi kami pengen industri lokal itu berkembang, gitu ya. Industri lokal semakin banyak, semakin mature, gitu, dan itu bisa diterima baik itu di lokal maupun di internasional. Oke, untuk teman-teman yang belum bergabung, mau bergabung silakan. Website kami memang dalam tahap perpindahan dari domain lama ke domain yang baru, tapi sudah bisa diakses asta-id.org sementara ini. Sambil kita juga beres-beresin semua di sana, nantinya akan ada repository dan lain-lain, jadi teman-teman juga bisa mencari data-data di sana nantinya. Gitu. Insya Allah, doain aja. Mohon dukungannya dan support dari teman-teman. Oke. Tanpa panjang lebar, Mas Niko sudah hadir nih di sini. Terus terima kasih Mas Niko. Mas Niko apa kabar? Kabar baik Om Asa. Baik ya. Kawan, gimana kabarnya yang lain? Nah, yang lain juga alhamdulillah sehat gitu ya. Mudah-mudahan yang nanti di YouTube juga pada sehat semua yang nonton gitu ya. Nah, Mas Niko, sebelum kita mulai nanti saya mau bacain dulu nih, Mas Niko nih, CV-nya Mas Niko. Ya. Nama Mas Niko itu nama lengkapnya Niko Ariwibowo. Ya, Mas Niko itu lulus dari Universitas Padjadjaran Bandung. Fakultas Agriculture ya Mas Niko ya. Majornya plant breeding. Plant breeding. Tuh, wah ininya listnya udah lumayan panjang nih. Organisasinya nih, aktif di organisasi dari 96, dari mulai pramuka.
taekwondo, sampai agriculture disikat semua nih, serem nih. 96 sempat jadi ketua kontingen Balikpapan Putra Jambore Nasional. Wah, keren. Terus swimming club, waduh, taekwondo juga waktu masih di Bandung, kemudian anggota International Associate Agriculture Student, Fakultas Pertanian ya, Unpad ya, anggota HIMA, kemudian ikut juga di Perhimpunan Ilmu Permuliaan Ya. Indonesia atau PERIPI di Komda Jabar, kemudian juga Jaringan Nasional Konservasi Tinggi Indonesia tahun 2017. Aktif juga nih sama Mas Niko nih, lumayan aktif nih, terakhir juga sampai ke mana? Di agriculture juga masih aktif terus. Nah, ini kerjanya nih. Nah, Mas Niko, waduh, sempat juga di advertising Mas Niko ya, waktu itu masih internship ya. Ya. Gitu. Terus sempat ada jadi asisten research di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Itu di Ciwidey. Kemudian 3 tahun di Smart TBK, Ya, Field sebenarnya. Assistant waktu itu. Kemudian agronomi auditor di Triputra, Agro Persada, Ya. itu tahun 2010 ya, Ya. 2010. Terus audit juga masih di sistem, audit agronomi and system improvement sub department head di Triputra. Kemudian, wah masih Triputra terus nih, Ya, sampai terima kasih. 2016, 2016, 2017. Nah, ini Legal Manager and Sustainability Coordinator IOI, Ya. IOI, betul Ya, ya? Wisma Sawit Wika. Nabati Agro Group, Betul. Ketapang, Kalimantan. Ini udah malang melintang nih. Terus kemudian 2018 Senior Program Officer Landscape, Global Environment Center Indonesia, Malaysia. Ini kerjasama Mas Niko ya? Ya, Palm itu oil ya? NGO Malaysia di Indonesia. Oh, oke, NGO Area, Malaysia. ya, area gambut. Nah, terus Vice Manager QC di Julong Group Indonesia. Banyak banget nih Mas. Gile. Nah, terakhir nih, terakhir di PT Nusa Suka Indonesia. Jadi Ya. ini perusahaan Nusa, saya juga kenal nih, Mas Rama di Nusa Agriculture Technology Company, handling drone for corporate like Sinarmas Forestry in Sumatera region. The area has been spraying around 20.000 hektar. Wah. Oke, ini teman-teman, jadi ini garis besar CV-nya Mas Niko, ada seminar training juga banyak nih ya, sudah diikuti Mas Niko, artinya tidak perlu diragukan lagi lah, background Mas Niko sudah di agriculture, kemudian di drone sendiri udah ada beberapa sertifikasi dari drone juga yang Mas Niko pegang gitu ya. Nah, kita mulai aja, silakan Mas Niko, mungkin memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman lebih kenal. Tadi CV-nya mungkin sebatas CV, tapi mungkin ada lagi yang personal mungkin Mas Niko mau bagi ke kita sebelum kita mulai presentasi. Ya. Silakan Mas Niko. Oke, terima kasih Om Masa dan selamat sore buat teman-teman semua. Sore. Perkenalkan, saya Niko, panggilannya Niko. Eh, saya itu memang berpassionate di pertanian dan perkebunan sejak lulus SMA. Eh, jadi sejak lulus SMA kita memang eh, passionate di perkebunan dan pertanian. Eh, Kenapa saya nggak tahu, saya senang lihat yang hijau-hijau, baik di lapangan maupun di kampus. Jadi eh, pertama kali nyemplung dari kampus juga langsung ke Sinarmas Agribusiness and Food ya di kelapa sawit. Dari situ 12 tahun saya berkarir di kelapa sawit dan perkebunan. Singkatnya kemudian sempat nyicipin juga kalau di kebun sawit atau di perkebunan besar itu seringkali berhadapan dengan NGO atau LSM lingkungan. Saya nyicipin juga kerja di LSM lingkungan, pengen tahu point of view teman-teman penggiat lingkungan terhadap kebun sawit itu seperti apa dari sisi eh, ekosistem, perlindungan areal konservasi dan sebagainya. Kemudian kembali ke kebun kelapa sawit ke kelapa sawit lagi dan kemudian diperkenalkan dengan dunia drone. Di situ saya sempat di training ke Malaysia untuk mempelajari UAV awalnya, masa Ya. belajar UAV di Malaysia dan kemudian dari situ timbul sebuah ide, kenapa sih enggak saya cari teknologi
drone dan UAV yang bisa membantu perkebunan dan pertanian selain daripada waktu itu uh, uh, sensus pokok tanaman atau palm tree sensus dari UAV. Ketemulah drone spraying, yaitu drone yang membantu kita di pertanian perkebunan untuk melakukan penyemprotan atau pemeliharaan tanaman. Nah, dari situ cerita ini mulai gitu ya. Saya Ya. kayak semi sharing dan dongeng aja jadinya. Jadi eh, saya eh, pertama kali masuk di PT Perkebunan Nusantara 11 Om di Jawa Timur. Mereka punya komoditas tebu. Area luas arealnya 2.500 hektar. Kita spray dua rotasi untuk hormon pertumbuhan tanaman tebu tuh pakai drone. Kenapa? Karena teman-teman di sana sebetulnya sudah punya drone, tapi drone mereka itu kecelakaan, ya, kecelakaan. Jadi kita masuk sebagai vendor di sana. Nah, mulai dari situ Om. Akhirnya needs-nya makin lama makin banyak. Dari satu unit mereka minta tiga, mereka minta empat, mereka minta lima. Akhirnya kita harus cari investor yang lebih besar dan kemudian kita mendirikan Nusa Indonesia dengan Om Rama di Nusa Indonesia Agri. Jadi Nusa Indonesia itu sebetulnya adalah cinematography company bergerak di bidang periklanan, penyewaan alat-alat syuting dan lain sebagainya, tapi passionnya juga di drone, sehingga kita gawinin nih Om, gawinin jadi Nusa Indonesia Agri. Nah, di situ kita makin berkembang dan makin besar pelan-pelan. Ketemu Om juga waktu itu di situ dan kita Ya. kolaborasi banyak ya Om ya dengan Ya. teman-teman juga. Saya akan share apa sih Nusa Indonesia Agri yang kita lakuin sebenarnya. Saya izin share dulu. Silakan, silakan. Langsung aja Mas Niko. Oke, udah bisa terlihat ya di papan share screen. Jadi Nusa Indonesia itu eh, kita mulainya kurang lebih 2019 akhir, 2020 awal pada saat itu pas lagi COVID tuh Om. Ya. Lagi COVID. Kita juga bingung apakah orang akan tetap pakai drone spraying nih di masa-masa COVID waktu itu awal-awal. Tapi ternyata terbantahkan. Pertama kali kita juga dapat jobnya itu justru COVID tuh Om. Waktu COVID yang besar di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta kan punya program untuk spray dengan drone itu, dan kita diminta bantuan juga untuk membantu dan mendeploy kurang lebih 5 unit kalau salah waktu itu, atau 4 unit ya, kita bantu di seputaran Jakarta area. Nah, tapi kita masih ngerjakan juga di Jawa Timur pada waktu itu. Jadi di PTPN tetap kita kerja, di Jakarta juga kita tetap bantu pemerintah DKI Jakarta untuk COVID spray waktu itu jenis. Nah, jadi kita mendirikan perusahaan spraying. Kenapa? Alasannya ini sebetulnya. Karena di Indonesia itu permasalahan pertanian itu cukup banyak dan kita mau nawarin satu solusi yang bisa menjawab berbagai masalah yang ada di kebun. Salah satunya adalah tenaga kerja ya, isu tenaga kerja atau labor issue. Gitu. Visi kita jelas bahwa kita menyediakan teknologi pertanian dan monitoring. Tidak terlepas pada drone sebetulnya cita-citanya. Eh, Kayak pengennya sih bisa mendominasi pasar agriculture teknologi ya, dari alat konvensional menjadi alat drone yang bisa menghemat biaya serta meningkatkan kualitas dan mobilitas juga. Nah ini nih Om, nah, ini waktu kita ngelakuin COVID spray. Jadi karena di area-area yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan kendaraan boom atau truk apa mobil-mobil sprayer dari pemerintah, maka kita menggunakan drone waktu itu. Nah kan Om tahu kalau di pertanian dan perkebunan itu kita kenal yang alat-alat ini nih, manual backpack spray sama ataupun yang dimotorin dengan aki ya, atau power jet gitu. Nah ini kenapa harus ditingkatkan? Karena yang pertama kalau dari segi safety-nya yang saya pelajarin bahwa mereka akan selalu
berdampak langsung dengan si penyemprotnya itu sendiri, karena mereka menggendong ya, chemical itu selalu digendong dan akan kena badan mereka dan menimbulkan efek samping yang jangka panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Apalagi mereka terkadang mengabaikan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, apron, baju pengaman, dan lain sebagainya gitu ya. Karena unsur kepraktisan, alasannya sih kalau di lapangan panas Pak, nggak bagus Pak, dan sebagainya seperti itu. Isu kesehatan sudah saya bilang, yang lain adalah efisiensi. Efisiensi mereka itu rendah ya, artinya satu orang itu hanya bisa setengah sampai 1 hektar per hari. Sedangkan drone itu satu drone bisa 20-25 hektar per hari per drone. Jadi bayangkan dengan manpower yang kurang lebih sama, 1 sampai 2 orang gitu ya, kita bisa 20 times bigger or 20 times hasilnya 20 kali lebih besar. Dan produktivitas orang ini tentunya rendah ya, apalagi pada persawahan dan tanaman-tanaman yang ukurannya sangat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia pada saat dia menyemprot gitu ya. Dan juga biaya operasional yang tinggi. Kok bisa tinggi padahal kan harga knapsack sprayer rendah? Ingat bahwa yang dihitung adalah penghematan biaya kimia yang dikurangi bisa sampai 20%, air juga bisa dikurangi sampai 90%, dan tenaga kerja yang 20 kali lebih besar kalau digunakan untuk mencapai output yang sama, itu kenaikan upah setiap tahun dan penyediaan housing atau tempat tinggal buat mereka juga tentu saja tidak pernah dihitungkan apple to apple dengan kegiatan spraying di corporate atau di perkebunan-perkebunan besar. Kalau untuk pertanian kecil mungkin kita bisa konversi ke penghematan dari penggunaan pestisida atau herbisida. Jadi kalau drone-nya sendiri efisien, reliable itu bisa diandalkan. Kenapa? Karena banyak teknologi yang tidak dimiliki oleh knapsack sprayer manual atau pompa gendong manual. Kenapa? Dia ada RTK, ada GNSS, ada GPS-nya, ada IMU-nya, dan ada FPV-nya juga. Sehingga ini semua bisa terrecord dan membantu kita untuk membuat monitoring ya secara berterusan dan berkelanjutan. Dan tentu saja lebih pintar, mesinnya mesin pintar karena bisa menyesuaikan tanah, kontur karena ada sensor, ada manajemen penyemprotan dari pompa secara otomatis diatur dengan pengaturan yang sudah built-in dari drone producer itu sendiri. Jadi ilustrasinya begini teman-teman, kalau drone kita 1 bulan let's say sama-sama pakai 2 orang ya, kita bisa dapat itu 300 hektar per drone. Sedangkan manusia dengan 2 orang paling dia bisa cuma dapat 50 hektar aja per bulan. Nah bayangin kalau dia harus menghandle areal kayak klien kita di perusahaan besar kayak Sinarmas seperti itu, arealnya ribuan hektar. Dia mau pakai berapa ratus tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu, padahal mereka dikejar target penyelesaian penyemprotan dalam waktu yang sudah tersistem dan terbudget. Kalau ini nggak terkejar, maka KPI mereka nggak dapat, produksi mereka nggak tercapai, dan akhirnya apa? Sia-sia investasinya. Jadi mereka butuh sesuatu yang cepat, sesuatu yang massal, sesuatu yang bisa diandalkan dengan teknologi. Maka drone spraying ini adalah salah satu jawaban untuk kegiatan mereka di perkebunan besar. Gitu. Nah, kita pakai apa? Kita pakai unit DJI dari Cina. Unitnya sekarang macam-macam. Ini T16 ini yang 1 tahun terakhir kita pakai. Sekarang sudah keluar yang baru lagi teman-teman, yang kapasitasnya lebih besar, teknologinya lebih baik, dan pengisian dayanya lebih cepat, dan battery usage-nya lebih besar 3 kali lipat. Jadi kayak dia bisa dipakai 1000 kali cycle ya chargingnya, tapi fast chargingnya cuma 9 menit gitu bayangannya. Tapi jadi baterainya kalau kita dulu awal-awal kita bawa 10-15 baterai, mungkin sekarang cuma butuh 5 atau 4 baterai per day ya, per hari. Jadi ini sangat efisien sekarang.
Nah, ini yang 16, ada juga yang MG1P yang 10 liter. Nah, kenapa kita pakai merek ini? Karena sebetulnya ada dukungan ini, PJ Agriculture Management. Jadi begini teman-teman, drone itu nantinya bisa merecord lokasi hasil spraynya di mana di atas peta dunia, berapa hektar, habisnya berapa liter, kemudian jalur terbangnya di mana, dan unitnya ada berapa di seluruh akun yang kita punya. Misalnya kita punya 6 ya, berarti ada 6 pesawat drone yang saat ini kita bisa monitor mereka posisinya di mana, terbangnya di GPS coordinate mana, dan kita bisa monitor. Bahkan kita bisa activate or deactivate atau menonaktifkan pesawat itu dari web platform atau di komputer kita. Dan ini multiple platform ya, jadi dari handphone bisa, dari web bisa, multiple user juga bisa untuk dan ini kita lampirkan sebagai hasil kerja kita. Nah, yang lain dari drone spraying, saya mau coba share juga bahwa jadi introduction-nya ya, bahwa drone kita itu macam-macam sebetulnya kegunaannya kalau di pertanian atau perkebunan ya, terutama teman-teman yang foto udara atau aerial mapping udah sering dengar, tapi yang spraying saya akan kupas sedikit saja untuk pengetahuan kita bersama-sama. Jadi sebetulnya revolusi industri itu kan mulainya udah dari tahun kapan ya, dari tahun 1750, bertahap dari yang mechanical, kemudian mass production itu yang revolusi industri kedua, dan revolusi industri ketiga itu adalah automatic production, electronic and computers. Tetapi yang keempat ini yang menarik, atau revolusi industri 4.0. Kenapa? Dari semua komputerisasi tadi dihubungkan dengan teknologi baru, yaitu sistem penyimpanan, cloud computing dan AI ya. Jadi revolusi industri ini juga terdampak pada revolusi pertanian. Dari semua kegiatan kita, ada physical system, cyber atau robotika, ada IoT, ada AI, ada cloud computing dan big data sama blockchain. Ini masuk ke industri pertanian, digunakan juga di industri pertanian. Tentunya teman-teman udah sering dengar IoT agriculture tech startup atau apapun itu yang berhubungan dengan application, software, cloud computing, data pengolahan. Ini justru pintu masuknya dari alat-alat pertanian yang memiliki teknologi itu, yang sudah applied itu yang paling gampang justru drone. Ya, drone spraying itu termasuk salah satu enabler dari kegiatan itu. Jadi kalau kegiatan agriculture 4.0 itu ada on farm sama off farm. Off farmnya itu adalah kayak kegiatan di luar daripada kegiatan budidaya itu sendiri, kayak digital supply chain management ya, bagaimana kita bisa mengetahui rantai pasok dari sebuah kegiatan pertanian atau perkebunan, kemudian teknologi pengolahan pasca panen atau di pabrik ya, dan kemudian jasa-jasa pertanian kayak pertanian atau konsultasi berbasis pertanian yang di luar kegiatan pertanian itu sendiri. Kalau on farm secara small scale ada kayak irrigation atau hydro atau aero teknologi ya, untuk pengairan, kemudian water system ya, seperti itu. Dari large scale ada heavy machineries kayak tractors ya, kemudian alat-alat irigasi besar yang digerakkan oleh penggerak motor, dan IoT juga gitu. Ada drone juga, baik itu single maupun multiple ya. Nah, drone spraying itu banyak jenisnya. Teman-teman di sini juga mungkin kayak Mas Seno di FDS juga punya jenis drone sendiri yang dikembangkan. Kebetulan kita pakai yang sudah jadi dari DJI, dan kita sementara pakai itu untuk kita dalamin teknologinya. Kayak Om Asa juga pakai brand yang lain gitu, yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dari unit itu sendiri. Tapi kita percaya bahwa drone pertanian ini atau drone spraying yang saat ini kita bicarakan secara spesifik itu adalah enabler, memampukan kita
masuk untuk bisa menerapkan industri basis pertanian lain yang bisa digunakan oleh si drone ini, karena dia sudah sebagian besar itu menggunakan teknologi ya, seperti itu. Jadi banyak drone, banyak banget macam drone sebenarnya di dunia, dan kita bisa pilih manapun yang kita suka dan kita yakini bisa baik untuk dikerjakan secara rutin di lapangan. Nah, komponen-komponennya sebetulnya apa yang membedakan dengan drone lain? Tentu saja adalah seperangkat alat semprotnya itu sendiri. Jadi kayak kalau knapsack itu ada pompa. Pompanya ada yang manual, ada yang electrical. Nah, di sini juga ada. Cuman bedanya dia ada spray system board atau board untuk pengendali pompa. Jadi smart pump systemnya itu berbeda. Dia dikendalikan oleh battery dan ada flow meternya. Kemudian dia bisa mengetahui kalau 1 hektar dia butuh sekian liter, maka flow rate-nya atau rata-rata air yang dikeluarkan dari pompa itu kayak berapa menit per liter itu udah bisa diatur secara otomatis gitu. Sehingga tidak ada cairan yang terlewat pada saat dia menyemprot areal berapa ratus hektar atau berapa puluh hektar gitu. Dan kemudian faktanya drone spraying atau penyemprotan di lapangan itu, karyawan itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat pasukan semprot ya di lapangan itu, dia harus pakai baju pelindung apron, kacamata, sarung tangan, sepatu boot karet, lengan panjang, masker juga. Kenapa? Karena itulah persyaratan perkebunan yang menerapkan sistem ISPO atau RSPO dari segi safety. Kalau di lahan biasa, ya seadanya aja, baju lengan panjang udah nyemprot gitu ya. Kadang-kadang ada yang sambil ngerokok lah, ada yang sambil ngemil lah, gitu ya. Sehingga mereka nggak sadar efek kimia itu masuk ke badan mereka secara perlahan, dan karena udah kebiasaan bertahun-tahun, akhirnya ada yang kayak efeknya tuh, kalau karyawan saya dulu di kebun, gatel-gatel ya, kemudian mual, pusing berkepanjangan. Itu dampak-dampak dari pestisida-herbisida yang tidak aman digunakan atau digunakan berterus-terusan tapi tidak sadar. Nah, efeknya seperti itu. Oke, tenaga kerja manusia semakin sulit. Ini benar banget. Saya setiap tahun waktu di kebun pasti cari tenaga kerja untuk di lapangan ya. Jadi kenapa? Karena mereka setiap lebaran tuh pasti pulang dan nggak kembali. Sehingga kita harus cari lagi tenaga kerja untuk balikin mereka ke kebun. Dan itu ada biaya rekrut karyawan yang cukup gede per orangnya, itu sekitar 1 sampai 2 juta rupiah kalau dari Jawa, karena perkebunannya di Kalimantan atau di Sumatera. Dan itu tidak kembali, itu hanya sebagai uang perjalanan yang dimasukkan dalam beban operational cost, bukan investment. Jadi pasti membebani para pengusaha di situ. Nah, kita berpikir yang pertama itu, yang kedua adalah inkonsistensi produktivitas dari tenaga kerja manual. Tentu saja manusia itu punya grafik kekuatan pada saat harian mereka menyemprot. Jadi grafiknya tuh tinggi di awal pada jam-jam pagi, dan kemudian udah mulai panas tuh produktivitasnya menurun karena beban yang dipikul makin lama makin berat, matahari semakin panas, dan mereka akhirnya malas-malesan. Ya itu udah nalurinya manusia gitu ya. Kita nggak bisa paksain mereka kerja kayak robot karena mereka bukan. Dan itu tidak terukur gitu ya. Semakin bias, jadi kita harus pakai sesuatu yang sifatnya kuat, endurable. Jadi mesin dan drone itu salah satu jawabannya. Dan yang ketiga adalah isu kesehatan atau K3 ya, atau safety issues. Nah ini banyak perusahaan selalu menanyakan PPE atau personal protective equipment atau APD tadi ada apa enggak, itu sebagai salah satu checklist basic dari perkebunan. Saya yakin dan percaya dengan lamanya kita di perusahaan, suatu saat mereka akan mensyaratkan drone ini sebagai salah satu solusi ya, karena manusia seharusnya berada di pihak yang lebih intelligence atau lebih banyak karsanya atau feelingnya itu kayak analisa tanaman yang sifatnya ground atau setiap hari, atau hubungan sosial seperti itu, bukan ke pekerjaan yang monoton, melelahkan dan benar-benar menguras tenaga fisik ya.
bukan menggantikan, tapi memindahkan manusia menjadi lebih berdaya guna di kegiatan di lapangan gitu. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu seharusnya memang dikerjakan oleh robot atau alat mesin pertanian yang lebih canggih. Dan yang ketiga adalah precision, tentu saja karena dari drone itu sendiri tanpa atau dengan GB atau RTK atau GNSS level akurasinya itu di bawah 2 meter. Jadi apalagi pakai RTK itu bisa centimeter level ya. Jadi pergeseran dari titik poinnya itu sangat tinggi kalau hanya untuk spraying ya. Kalau saya bicara seperti itu. Nah, kalau komparasi dengan alat lain bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau sekarang yang ada di kebun itu ada manual, ada boom sprayer pakai traktor atau kita pakai drone. Kondisi areal yang bisa disemprot oleh drone itu hampir semua areal ya. Mulai dari mineral flat, mineral contour, atau lowland, atau wet soil, atau yang dibilang gambut. Nah, areal gambut, manusia itu nggak bisa masuk ke dalam gambut itu, pasti blesek deh. Apalagi boom sprayer yang dipakai traktor yang beratnya hampir di atas 2-3 ton itu udah pasti nggak bisa. Nah, kalau saja ada boom sprayer yang terbang ya itulah drone gitu ya. Kapasitasnya seimbang, kecepatannya juga mengalahkan itu dan dia tidak ada resiko untuk merusak kontur daripada tanah. Nah, sedangkan areal yang bergelombang kayak areal-areal terasering gitu, boom sprayer atau traktor itu kadang-kadang tidak bisa digunakan karena tentu saja akan merusak galengan ya atau merusak teras yang tidak didesain untuk mekanisasi. Tetapi drone apapun kondisinya jika itu bau flat maupun dia kontur atau terasan dia masih tetap bisa bekerja dengan radar atau sensor ketinggian atau altitude tadi dan kondisi tanamannya. Nah, kondisi tanaman di atas 3 meter tentu saja boom sprayer ini mengalami kesulitan untuk aplikasi karena dia sifatnya kan ke bawah bukan ke atas ya. Mungkin kalau ditemukan teknologi yang dia nyemprotnya bisa ke atas itu juga bisa jadi solusi, tapi saat ini belum ada dan drone yang bisa mengatasi itu terbang di atas ketinggian tanaman untuk nyemprot ke bawah. Dan dari penggunaan larutan per hektar atau campuran larutan yang diaplikasikan tentu saja sangat hemat dan irit ya kita menggunakan drone ya, dan efek residu dari bahan kimia hampir dibilang tidak ada karena drone berada jauh dari operator ya, jadi tidak kontak directly dengan operator atau pilot drone itu sendiri dan tepat sasaran iya. Dan apakah bisa terrecord hasil pekerjaan ini yang paling penting. Manual sprayer belum, boom sprayer bisa iya bisa enggak, tapi drone udah pasti bisa. Karena dia terrecord dengan sistem GPS, dia ada koordinat, dia ada pencatatan logaritma dan flight lognya yang bisa karena ada pompa board tadi atau manual board system itu dia bisa terrecord dengan baik hasilnya. Jadi maksimum efisiensi iya, karena jalur terbangnya kita bisa buat areal flat maupun bergelombang. Bisa dipetakan secara manual maupun dari peta foto udara dari sistem yang kita miliki di DJI contohnya dia bisa. Jadi kita terbangkan, kita foto, kita generate jalur terbangnya secara 3 dimensi maupun 2 dimensi, mau dia blanket spray secara keseluruhan maupun spot-spot titik by titik itu bisa kita lakukan pemetaan itu. Dan tentu saja cover areanya bisa lebih cepat dengan ini kita lakukan dengan drone gitu. Dan bahan penyusun drone-nya itu juga bukan yang gampang rusak ya. Drone-drone sekarang itu udah sangat reliability, sangat kuat ya. Karbon ya yang bagus gitu ya, frame-nya, kemudian ada pendinginnya juga aman dari ledakan ataupun korosi, bisa IP67, IP6768 sekarang bisa dicuci pakai power jet. Itu sangat revolusioner di bidang itu karena kita bilang wah ini kan elektrik semua kalau kita cuci gimana. Sekarang udah keluar teknologinya, bahkan klaimnya itu kita udah coba juga kemarin, kita hujan-hujankan, kita masukkan ke dalam air secara tidak sengaja, tapi memang tidak ada komponen yang rusak secara berarti kecuali dia crash ya. Gitu. Nah, setahu kita kalau kita nyemprot
itu tegak lurus dari atas ke bawah. Tapi ternyata enggak, bahwa dari drone itu selain pompanya itu ke bawah, baling-baling itu menambah turbulensinya ke kiri dan ke kanan, sehingga yang sering ditanyakan sama teman-teman dari agronomis adalah, Pak, itu ke bawah daun nyampe enggak? Karena kan stomata letaknya di bawah daun, nyampe. Kita pernah tes menggunakan sensitive paper di atas dan di bawah daun, baik dari ketinggian berapapun atau layer tanaman berapapun, itu dia nyampe. Jadi dibuktikan dengan adanya titik-titik mikron halus pada 1 cm persegi gitu ya, dihitung itu rata-rata 50 sampai 100 titik per centimeter persegi. Jadi itu cukup mewakili untuk penetrasi pestisida herbisida ke tanaman. Gitu. Nah ini yang tidak kasat mata, yang seringkali kita tidak lihat gitu, karena dia sifatnya embun atau fogging ya, atau pengembunan. Jadi dia tidak seperti air hujan yang kelihatan secara fisik itu, enggak, tapi dia sifatnya pengembunan. Dan ini yang jarang, dan ini yang sering ditanyakan. Kalau nggak percaya, saya sering sih menerbangkan drone di atas mereka untuk melihat itu basah nggak. Basah Pak, meskipun nggak kelihatan. Nah itu juga yang dirasakan tanaman sebetulnya. Jadi banyak orang kita yang belum paham dengan teknologi ini, kita harus kasih tahu bahwa ini pasti bisa menjangkau tanaman Bapak, apapun yang Bapak atau Bapak petani-petani kita inginkan. Ini tadi yang saya ceritakan, bisa kita bikin obstacle bisa kita tentukan berapa jaraknya sehingga dia tidak akan nabrak, dan kemudian juga didukung pasti sama sensornya. Sensor anti tabrak itu sekarang sudah hampir wajib ada, sehingga dia tidak akan melanjutkan misi apabila ada halangan atau obstacle di situ. Bagian memori tadi sudah saya bilang mencatat. Jadi kalau drone itu habis pestisida herbisidanya, Pak Bu, teman-teman, dia tidak akan lupa kemana dia kembali ya, kayak manusia. Kalau manusia pengennya udah habis, kalau dia nggak tusukin itu bendera di situ, dia pasti akan lupa tadi aku di mana ya. Arealnya kan luas ya. Kalau kita nggak usah khawatir. Begitu baterainya habis, dia balik lagi ke titik tepat di mana tadi baterainya habis atau pestisida atau cairannya habis. Kembali ke titik itu. Jadi dia tidak akan ada areal yang miss gitu ya. Tidak ada areal yang miss untuk bekerja. Ini videonya contoh. Ini pada tanaman padi ya. Dia akan ikutin jalur terbangnya dan kemudian dia balik lagi ke sana. Gitu. Pada tanaman-tanaman forestry itu juga sangat membantu kita, karena kenapa? Aplikasinya itu secara luas di areal yang terasan ataupun kadang-kadang kanal ya. Kanal, jadi kanalnya itu lebarnya 2 meter. Jadi kalau manusia mau nyemprot, dia harus nyebrang kanal 2 meter itu untuk nyemprot 100 meter ke depan, 200 meter ke kanan atau ke kiri, sehingga dia pasti akan lompat-lompat kanal dan itu menyusahkan. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau menggunakan drone itu tidak ada masalah itu lagi. Nah, ada juga fungsi terrain follow. Terrain follow ini radar yang dipasang untuk mendeteksi ketinggian dan mengikuti ketinggian, dikunci sesuai dengan sistem yang udah dari awal kita tentukan. Misalnya 2,5 meter ya, udah dia dikunci 2,5 meter, dia naik turunnya dia akan tentu saja mengunci ke sistem ini. Nah, kenapa? Karena didesain untuk mengikuti ketinggian tanaman secara konstan gitu. Jadi enggak 5 meter, 5 meter dari permukaan laut atau DPL ya, di atas permukaan laut, enggak, dia ngikutin ke konturnya gitu. Nah, kemudian supporting tools tentu saja kayak RTK base, rover, alat mapping ini selain bisa melihat kondisi area secara real, secara 3 dimensi, juga bisa ada bantuan mungkin dari kayak beberapa drone itu bisa melihat defisiensi tanamannya, yang boleh kita tentukan dari defisiensi itu mau kita terbangkan area yang mana saja yang tidak defisiensi. Jadi tidak membuang pestisida atau pupuk organik secara berlebihan. Nah, itu teknologi yang akan dikembangkan selanjutnya dari drone-drone yang kita miliki. Nah, datanya nanti seperti ini. Jadi si klien, siapapun yang pakai ataupun user yang pakai drone kita, itu dia bisa mendapatkan areal yang disemprot.
lokasinya di mana secara koordinat, dan kita bisa download ini dalam bentuk HTML files, overlay ke Google Earth, dan user kita bisa lihat area-area mereka yang sudah mereka semprot gitu. Berapa liter, jam berapa, berapa menit mereka semprot, dibuktikan dengan peta terbang. Jadi nggak bisa bohong-bohong lagi. Kalau misalnya sekarang tenaga kerja manual dibayar 1 hektar 1 juta misalnya, tapi kita nggak pernah dapat report. Kita aja basicnya percaya. Tahu-tahu pas panen ya kayak gitu, tahu sendiri. Tapi sekarang dengan teknologi, at least kita bisa screening bahwa ya tahu sendiri zaman sekarang apa-apa ya lewat handphone kita forward gitu hasil kerjanya, mereka kan cukup puas dengan oh bener ya area saya udah kesemprot sekian hektar, dosisnya sekian, jam berapa disemprot, itu kita bisa kasih report itu. Saat ini kita bisa. Jadi mau efikasi terhadap gulmanya, mau terhadap peningkatan yieldnya, kita bisa monitoring. Nanti ini data mining teman-teman. Jadi kayak let's say kita udah 20.000, sekarang udah 20.000 hektar. Kalau ada kita mau analisa, dulu waktu kita semprot awal pestisida jenis A, dampaknya terhadap tanaman ini di tahun keberapa, kita bisa collect, dan kita bisa sajikan ke mereka bahwa oh ternyata penggunaan pestisida ini berhasil, tanamannya meningkat, produksinya jadi sekian kubik kayunya karena aplikasi drone itu. Begitu juga dengan tanaman-tanaman padi, oh sudah disemprot, oh hasilnya jadi berapa, jadi bukti semprotannya, maka bisa dilihat mungkin dari multispektral kamera, bisa dilihat kesehatan tanaman yang kemudian atau apa. Nah itu nanti kita bisa diskusikan atau kita bisa bikin riset lebih lanjut tentang itu. Saat ini klien kita masih yang biasa-biasa, levelnya masih yang kayak oh ya udah nyemprot, sekedar nyemprot. Tapi yang menganalisa ini market yang harus kita eksplor juga, belum banyak yang bisa melakukan ini. Tapi drone itu bukan berarti tidak ada hambatan loh. Jadi ada faktor pembatas, kita menyebutnya limited factor. Itu kayak formulanya ya, kayak cairannya, misalnya tidak bisa semua cairan. Yang tidak direkomendasikan adalah contohnya wettable powder, wettable granule, water dispenser granule, atau soluble granule. Ini kayak powder itu bubuk yang dilarutkan dengan air. Nah ini nggak bisa, banyak kan pompa nggak bisa. Granul yang dilarutkan kayak urea, dia bilang urea aja pak kita larutkan dalam air, itu nggak bisa. Lebih baik pupuk organik cair atau pupuk cair sekalian yang memang bahan dasarnya cair, itu memang bisa. Nah yang less suitable adalah soluble liquid, dia lebih padat daripada liquid biasa, dia kentalannya tinggi, dan itu kadang-kadang tidak bisa tercampur air dengan baik, kecuali drone-nya punya mixer dalam tangki, jadi dia berputar terus di dalam tangki drone itu. Saya pernah lihat ada satu teman-teman kita di Jawa Tengah dia buat itu. Nah yang lain bisa. Tapi sekarang drone kita juga ada teknologi kan spreader, jadi dia bisa mengaplikasikan pupuk granular kayak NPK, urea, serit, itu bisa diaplikasikan. Pakan ikan bisa, nebar benih padi bisa. Nah itu juga marketnya masih luas, belum banyak yang request karena belum pernah lihat. Kita sedang pelan-pelan memperkenalkan ini ke para petani, para user, kebun juga di Indonesia dan Pulau Jawa. Cuaca, kita sih maksimum SOP kita di 3 meter per second atau 6 knots. Alatnya kita pakai Winsoft Windstorm Guide atau pakai odometer, ada anemometer ya gitu. Kemudian temperatur maksimum 40 derajat. Kenapa? Karena evaporasi atau penguapan cukup tinggi ini, karena dia sifatnya pengembunan, maka dia akan gampang menguap. Sehingga sebetulnya secara singkat kita batasin jam terbang itu di bawah 9 pagi atau 10 jam 10 pagi, dan sore di atas jam 3 sore baru bisa terbang lagi. Ini menghindari temperatur dan angin tinggi. Secara singkatnya begitu. Hujan, tentu saja hujan sebetulnya drone-nya tidak masalah. Di hujan-hujankan itu tidak masalah. Tapi materialnya tercuci nggak? Misalnya kita nyemprot organik cair atau pestisida, dia dipakai perekat apa enggak? Kalau nggak dipakai perekat, tentu saja dia akan tercuci dan jadi sia-sia. Drone-nya sih nggak rusak, enggak. Cuma dampak terhadap herbisida pestisidanya terhadap tanaman yang perlu dilihat.
Dampaknya seperti apa? Seperti itu. Oke, dari regulasi ada juga regulasinya. Kalau teman-teman bilang, ah enggak, drone pertanian emang nggak ada regulasi, ada, tetap ada. Secara basic ini tetap drone yang punya resiko keamanan tinggi. Ya seperti dijelaskan juga bahwa perizinan kita itu tentu saja tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil ya, peraturan Kemenhub juga dan lain-lain, tentang air clearance ya, area terbang VIP atau apapun itu yang berhubungan dengan izin, apalagi kita berada dalam area biasanya izin konsesi. Kalau izin konsesi berarti kayak misalnya Sinarmas, maka Sinarmas mengajukan izin untuk kita terbang karena itu konsesi mereka. Tapi kalau yang terbang di kota atau di wilayah pemukiman juga harus ada izin setempat dari Airnav atau eh, lanut setempat ya. Meskipun dia tidak terbang tinggi, tapi perlu ada tahu juga bahwa kita sedang mengoperasikan drone di daerah situ. Karena maksimal drone spraying ini terbangnya 30 meter gitu. Tapi dampaknya tetap sama. Dengan baterai segede itu, damage efeknya juga lumayan. Kalau meledak ya pasti ada yang terbakar gitu ya. Apakah itu kecil atau besar, tetap kita harus punya izin di situ. Gitu. Sebaiknya disarankan kita mempunyai sertifikat remote pilot license ya, uh, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikan Udara Angkatan Udara DKPPU. Kemudian yang terakhir sudah bisa diurus secara online ya Mas ya, sehingga kita dimudahkan untuk mengoperasikan dan memberikan pengertian dasar-dasar keamanan dari penggunaan drone itu sendiri. Nah, ini ada dokumentasi waktu kita nyemprot di area perkebunan. Kalau belum pernah lihat area perkebunan, kenapa sih harus disebut pakai drone? Ini lihat, bayangin, kita muter videonya. Berapa jarak antar kanal itu dan bagaimana bayangkan jika manusia yang harus nyemprot area-area seperti ini. Jadi drone kita itu bisa dikendalikan cukup jauh, sampai 2 kilometer lebih dari remote control, sehingga kita memang cukup terbantu dengan adanya drone ini dengan mengaplikasikan insektisida di sini, serangan ulat pemakan daun di penggulung daun di tanaman forester ini cukup dahsyat ya, karena tidak kalau menurut saya karena homogenitas dari tanaman tidak ada lagi yang mau dimakan sehingga dia makan daun akasia, sehingga itu membuat akasianya jadi kerdil, tidak bisa bertumbuh, sehingga harus disemprot dengan insektisida. Nah, itu gap antar tanamannya itu bisa sampai 2 meter. Kalau manusia mau lewat menyemprot itu dia harus berenang tuh. Kanal ke kanal dia harus berenang. Seperti itu. Jadi emang resikonya cukup tinggi buat manusia dan pasti tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah ini satu lagi aplikasinya di lahan padi ya. Kalau di lahan padi agak sedikit berbeda. Yang berbeda adalah sebetulnya kecepatan dari penyemprotan dan sedikitnya orang yang kita pakai untuk aplikasi padi ini. Kalau padi luasan 100 hektar begitu kita kan butuh sekitar 40 orang untuk menyemprot dalam satu hari menyelesaikan areal segitu besar. Tapi kalau dengan drone kita mungkin cuma butuh satu drone, satu tim untuk menyemprot areal seluas ini. Bayangin kalau arealnya sebesar ini. Tapi kalau untuk area yang lebih kecil ya tentu saja kita butuh tim yang lebih sederhana. Untuk sekarang udah ada drone yang tidak besar, unitnya juga kecil, kita bisa bawa pakai sepeda motor gitu ya, bisa masuk ke galangan-galangan sawah. Nah, kalau di lapangan tim kita biasanya seperti ini, jadi unit, drone, peralatan, tangki semprot, generator itu kita masukin dalam sebuah mobil, kita bawa ke lapangan dan kemudian kita lakukan penyemprotan mulai dari subuh sekali karena angin cukup kencang. Kalau daerah-daerah seperti ini biasanya jam 9 ke atas sudah nggak bisa nyemprot lagi. Nah, karena penggunaan air juga sedikit, tidak banyak, maka kita sangat terbantu dari drone ini bisa menyelesaikan pekerjaan cukup luas dengan hanya 60 atau 30 liter air untuk 1 hektar tanaman atau 2 hektar.
Ini seri yang 16 liter, kita coba di area tersebut untuk melihat ini waktu itu pemupukan organik cair, jadi kayak suplemen pupuk cair organik gitu ya untuk memperbaiki sifat tanah. Eh, Kalau di lapangan pencampuran seperti ini itu sangat mudah sekali karena biasanya tangki kita diisi dengan 10 atau 20 liter air plus campuran obatnya. Jadi ya tidak tidak membebani operator atau pilot kita juga untuk hal seperti ini. Sangat mudah pengisiannya. Kalau sudah terbang secara otomatis, si pilot hanya perlu mengawasi FPV atau kamera yang ada di remote control untuk melihat ada sesuatu hal yang perlu diantisipasi atau tidak. Dan dia sudah bekerja secara otomatis. Nah ini pada saat dia berjalan ke titik pertama dia mau nyemprot, begitu sudah sampai di titiknya dia akan menurunkan ketinggian dan kemudian dia nyemprot secara biasa. Dosis, kecepatan itu sudah teratur dalam aplikasi sehingga kita tidak perlu repot megang remote secara manual gitu. Ini di Subang, Subang itu cukup luas juga, areal padinya ada satu tempat yang secara luasan itu 5.000 hektar, tapi tertanam itu sekitar 2.900. Nah, ini padi semua, dan rata-rata padinya padi hibrida. Padi hibrida itu dijual lagi sebagai benih hibrida, jadi bukan untuk konsumsi. Gitu. Iya, ini sebentar lagi selesai. Habis ini mungkin kita akan ke diskusi ya, Thomas. Ya, kita diskusi habis ini. Ya. Ini udah jam 4.37. Sebenarnya kita jam 5, tapi tadi kita mulainya agak mundur tadi ya, sekitar 15 menit, nggak apa-apa. Jadi secara kesimpulan bahwa kita sih merasa bahwa penggiat drone agriculture spraying di Indonesia ini jumlahnya semakin meningkat dari 2 tahun yang lalu. Dan kenapa? Karena ini semacam blue ocean ya, jadi belum banyak orang yang main dan justru penggiatnya itu dari yang dulunya foto udara, gitu, foto udara, aerial mapping, masuk ke spraying. Nah, perlu kita jalan kerjasama memang dengan para agronomis ya, pelaku industri pertanian kayak formulator herbisida pestisida juga merupakan partner yang cukup baik dan cukup meningkat waktu kita untuk kayak melakukan demo ataupun percobaan. Nah sekarang bisnis modelnya teman-teman adalah formulator mencari drone vendor. Atau kadang-kadang formulator dia beli drone. Sehingga dia jualannya itu karena di pestisida herbisida sekarang jualannya udah mentok, nggak bisa jualan kalau nggak pakai teknologi ini. Nah mereka pasarnya di situ. Mereka masuk di situ dan kita harus siap untuk menjadi vendor buat mereka-mereka ini tentunya. Dan yang lain apa yang bisa dikembangin? Oh banyak sekali. Perikanan, pakan ikan itu juga kita bisa masuk. Penebaran benih padi itu kita juga bisa masuk. Penebaran pupuk urea, NPK itu juga bisa masuk di situ. Yang satu lagi yang kemarin saya baru kerjakan adalah polinasi buatan pada padi. Jadi drone itu bisa membantu polinasi pada tanaman padi ataupun jagung ataupun serealia. Kenapa? Karena anginnya itu bisa digantikan dengan angin alami. Dia anginnya bisa diarahkan sehingga polinasi itu bisa lebih terjadi jika kita arahkan dengan menggunakan tanpa cairan. Jadi meningkatkan keberhasilan penyerbukan buatan itu cukup tinggi juga. Nah ini adalah satu pekerjaan yang pasti bisa kita
kerjakan kalau kita tahu how to masuk ke marketnya gitu. Jadi ya kalau dibilangnya prospektif banget ya gitu ya mas saya. Jadi jangan khawatir kalau mau tanya-tanya juga silahkan nanti di sini kita diskusi ya masa Ya, kalau ya, teman-teman pengen betul. lebih banyak tentang itu. Oke, Oke masa. siap. Terima kasih Mas Niko. Keren, keren banget. Tapi dari seluruh presentasi tadi banyak juga ilmu yang saya dapat juga. Mungkin pasti teman-teman yang lain juga ya. Tapi saya tertarik tadi yang bagian dokumentasi terakhir Mas Niko, karena saya pernah datang ke kantor Nusa kan, ketemu Mas Rama juga, Mas Niko juga. Itu ngeliat mobil yang hitam tadi keren banget. Teman-teman yang lain mesti lihat, mesti datang ke kantor Nusa, mesti lihat mobil itu keren banget. Niat banget tuh bikinnya. Oke, sebelum kita buka, ada 3 hal sih sebetulnya dari presentasi Mas Niko tadi. Ada apa namanya market ya, marketnya tadi saya mau nanya market Mas Niko, tapi Mas Niko bilang udah terbuka dan masih banyak selain spraying ada banyak lagi, termasuk ada beberapa teman di Bandung juga yang udah mulai penanaman tanaman memakai drone, jadi dia membentuk bola-bola gitu ditembak ke bawah gitu, udah mulai itu banyak kayak gitu sekarang. Ya. Kemudian dari sisi produsen, karena teman-teman kita di sini nggak hanya penyedia jasa, ada juga manufaktur di sini, ada yang bikin, ada yang integrator juga ada di sini, banyak juga teman-teman di situ. Mungkin nanti bisa diskusi juga masalah apa sih kebutuhannya dari selama ini Mas Niko menjalankan jasa spray ini atau yang lainnya, kebutuhan drone seperti apa sih yang kalau bisa disuplai oleh produsen-produsen di Indonesia. Kemudian sama peluang nanti ke depannya seperti apa. Oke, saya buka dulu yang udah angkat tangan Mas Indra sama Mas siapa nih, Depta dari GIS. Sebentar, ini dari chat dulu ya, saya ambil satu ya, sorry tunggu dulu yang lain. Jadi untuk diskusi saya ingin menanyakan tentang dosis obat karena penyemprotan menggunakan drone hanya membutuhkan 10-60 liter per hektar. Ini sangat jauh berbeda dengan penyemprotan secara manual yang membutuhkan cairan 300 liter per hektar. Gimana Mas Niko? Silakan. Iya, jadi memang ini pertanyaan yang lazim ditanyakan sama pemilik kebun atau petani ya. Jadi memang benar kalau kita penyemprotan manual itu butuh 300 liter atau 15 knapsack dengan ukuran 15 liter. Kenapa kok jumlahnya lebih sedikit? Jadi begini cara kerjanya. Drone itu konsentrasi tinggi, artinya memang per hektar hanya 10 sampai 30 liter dengan dosis larutan yang sama. Ini Pak Tony yang nanya. Jadi Pak Tony kalau misalnya kita pakai 2 liter per hektar glifosat gitu pada areal 1 hektar, kita hanya membutuhkan 10 sampai 20 liter air campuran aja gitu. Jadi kapasitas tankinya misalnya 15 liter, 2 liter itu untuk obat murninya, yang 13 liter itu air untuk campuran dalam 1 hektar area. Nah, karena dia konsentrasi tinggi, tetapi droplet atau nozzle yang dihasilkan dari drone itu sifatnya butiran harus very high volume. Kalau pernah pakai Aquila knapsack sprayer yang sifatnya pengabutan, nah itu dropletnya sama seperti itu, sangat banyak tetapi sangat halus. Jadi titik droplet atau titik uh, apa air yang jatuh pada permukaan per 1 cm persegi itu lebih besar daripada droplet knapsack biasa, 3 kali lebih besar, lebih banyak. Nah, kalau sifat cairannya itu sistemik, Anda tidak perlu memerlukan cairan terlalu banyak karena sedikit saja ataupun mewakili dari droplet itu sudah bisa masuk ke dalam jaringan tanaman untuk aktif untuk bekerja sistemik secara obatnya secara sistemik. Sehingga memang dia conserve water ya, memang mengirit air sekali. Apalagi di areal-areal yang terasering gitu, kayak areal padi di wilayah Bali yang terkenal itu, dia tidak perlu naik turun ngambil air untuk menyemprot areal sebanyak itu. Gitu. Oke. Oke, dan mungkin ini tambah dari saya. Mas Niko juga tolong ini benerin kalau saya salah, tapi sekitar 3-4 tahun yang lalu saya pernah ikut ada satu seminar di IPB
yang mengadakan salah satu produsen eh, namanya cairan gitu ya, pupuk dan lain-lain gitu ya. Itu mereka sudah di situ mereka sampaikan bahwa mereka itu udah meriset cairan khusus untuk drone gitu. Jadi memang sudah dikemas khusus untuk drone yang sudah menyesuaikan dengan nozzle-nya, dengan ekosistem drone itu secara workflow dan lain-lain gitu itu sudah disesuaikan. Jadi tapi saya nggak tahu apakah semua produsen sudah melakukan hal itu, tapi saya rasa sih sudah ya Mas Ko ya. Nah, cuman saya nggak tahu nanti di market nih bagaimana nih pemakaian cairan khusus untuk drone tersebut itu. Ya, Itu Mas Niko ya. betul. Jadi memang beberapa produsen sudah mulai, Om Asa. Jadi Ya. produsen rekanan kita juga yang di Sinarmas itu yang cukup besar juga di Indonesia itu sudah meriset. Jadi kayak eh, ada level toxicity atau konsentrasi terbaik itu misalnya kayak di 30 liter per hektar gitu. Nah, itu dosis yang mereka sarankan untuk satu jenis insektisida tertentu gitu. Kalau kurang dia kurang baik ke kematiannya, kalau lebih dia memberikan dampak terhadap tanaman itu betul, Mas. Tapi untuk kebanyakan cairan yang non kemis atau non kimia, contohnya organik, itu tidak masalah dengan pencampuran itu. Betul, kalau contohnya kode EC tidak bisa disebutkan dengan dosis larutan tinggi itu betul. Tapi ada batasannya, misalnya kayak di riset, misalnya di 30 liter biasanya itu cukup mewakili dan tidak memberikan efek samping buat si tanaman. Dan itu memang butuh white paper ya, atau penelitian tertentu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tuh, dari pertanyaan sudah dijawab semua dari Pak Tony. Ya, Berikutnya Mas Indra. Monggo Mas Siap, Indra. iya. Sebelumnya salam kenal, Om Niko. Saya Indra halo, dari Meta. Indra. Ya, Iya, drone manufacturer juga di Bandung. Nah ini terima kasih banget sharingnya, topiknya seru banget karena emang lagi trending saat ini nih. Dan kebetulan saya juga salah satu fansnya Nusa nih, drone Wih. player Indonesia yang terima kasih. dokumentasinya the best lah, paling dope. Terima kasih, Om Nah, Indra. ini nih sebenarnya pertanyaan saya sih tadi kan sempat ngebahas terkait industri 4.0 gitu kan, terkait teknologi drone agriculture ini. Nah, kalau menurut saya pribadi kan sebenarnya 4.0 itu kepentingannya adalah di apa namanya di data collecting, terus data management dan data analisis atau processing. Nah, kalau tadi kan yang dibahas adalah terkait spraying-nya aja nih. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, apakah pengambilan data terkait kondisi awal si areal yang akan di-spraying itu benar-benar dimanfaatkan sebelum spraying itu dilakukan gitu. Misalnya kesehatan tanamannya memang dicek dulu, terus di apa namanya dianalisis dulu. Memang daerah mana nih yang butuh pupuk sekian gitu kan? Atau apakah memang keberjalanannya selama ini memang dipukul rata aja semuanya di spray secara merata gitu. Nah, itu sih yang saya penasaran gitu. Karena kalau di beta sendiri kita memang belum masuk buat development drone spraying gitu ya, tapi kita apa namanya memfokuskan untuk menyempurnakan drone mapping kita terutama untuk kebutuhan apa namanya health monitoring gitu. Jadi siapa tahu nih kita ingin tahu nih sebenarnya dari apa namanya pelaku industrinya langsung sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu kalau terkait apa namanya data gathering gitu. Kurang lebih seperti itu sih Om Niko. Ya, iya. Ini eh, Silakan Mas Niko langsung. Om Indra, terima kasih. Terima kasih sekali udah ini berkontribusi. Kita memang saat ini memang fokusnya ke drone spray ya. Kalaupun nanti klien membutuhkan lebih banyak di industri drone teknologi ataupun kebutuhan kayak melihat kesehatan tanaman dari segi visual kayak multispektral gitu dibutuhkan ataupun plant health ya di kelapa sawit itu yang paling besar requestnya. Di atasnya juga sudah mulai ada. Memang kita sedang cari partner yang bisa mengawinkan antara gini Om, mereka tuh pengen tahu sebelum mereka nyemprot tanaman saya tuh kekurangan unsur apa, nutrisi apa.
Jadi kayak apakah N-nya udah sesuai, apakah tanamannya terserang hama cukup parah dari secara visual fisik. Nah itu kalau di sensus manual nggak mungkin, karena luasan area mereka ribuan hektar. Dan mereka yang paling tepat ya dengan menggunakan multispectral sensor dari drone. Dan itu nanti dikawinkan ke atau diupload ke drone-nya sehingga kita ngupload jalur terbang berdasarkan tanaman mana yang paling berefisiensi atau membutuhkan nutrisi paling banyak atau pengendalian atau penyemprotan insektisida paling tepat sehingga tidak dosisnya tuh sama untuk semua areal. Jadi plus poinnya adalah hanya areal-areal yang membutuhkan saja yang disemprot dengan insektisida, pestisida atau pupuk cair gitu Pak Mas Indra atau Om Indra. Iya. Jadi memang dalam waktu mendekat pasti akan ada kebutuhan untuk analisis dulu gitu ya, atau data gathering dulu, dan dikawinkan gitu datanya ya. Tapi mungkin kalau sekarang memang masih dipukul rata dulu untuk sprayingnya gitu ya, karena memang ada kejaran target juga mungkin. Ya, pastinya dari segi mapping ya kita paling banyak 1 bulan itu 600-800 hektar kebutuhannya untuk spray, dan mappingnya harus lebih cepat daripada itu untuk menentukan mau diapakan arealnya gitu. Siap. Nice info Om Niko. Nanti kalau ada kesempatan kolaborasi kita bisa diskusikan. Nah, mantap. Nah, tuh nambah satu tuh, Mas Niko. Oke, Mas Indra sudah, kemudian Mas siapa nih namanya Depta GIS HO. Mas, salam kenal, silakan Mas. Ya, salam kenal Mas. Oke, saya Depta dari PT Triputra Agro Persada, perusahaan yang bekerja di bidang kelapa sawit, tempat Pak Niko dulu kerja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Niko sharingnya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak. Untuk infonya kan drone-nya itu menggunakan RTK dan GPS. Maka untuk tanaman sawit kan dia bentuknya spot-spot Pak, titik by titik. Apakah si pemilik kebun harus mempunyai data palm counting dulu, Pak, yang sesuai dengan posisi GPS? Soalnya kan jika tidak ada palm counting itu, dia akan miss, Pak, karena sawit beda dengan padi. Dia nggak sprayingnya nggak bisa jalan lalu aja gitu. Tapi harus spraying dulu di atas pokok, ditunggu beberapa detik, baru dia jalan lagi ke titik sawit setelahnya. Beberapa detik lagi lalu jalan lagi. Nah, jadi posisi drone-nya itu harus pas. Jadi apakah harus mempunyai data palm counting di masing-masing kebun yang mau akan di-spraying itu. Kemudian nomor 2-nya itu pernah nggak Pak Niko punya pengalaman spraying di tanaman sawit yang sudah TM? Soalnya untuk drone spraying ini, sawit yang udah TM itu biasanya dilakukan di atas pokok sawit atau di bawah pokok sawit, Pak. Lebih bagusnya. Soalnya seingat saya, kalau sawitnya udah tinggi itu, spraying di atas pokok sawit tuh kurang maksimal hasilnya. Jadi rata-rata lebih bagus itu dilakukan di bawah pokok sawit. Nah, kalau di bawah pokok sawit itu apakah sprayingnya tetap bisa dengan cara yang tadi, spraying dengan 180 derajat ke bawah, atau bisa di custom jadi spraying dengan 45 derajat atau 90 derajat gitu, Pak? Berapa sih? Iya, pokoknya yang tegak miring gitulah. Jadi dia sprayingnya antar pokok sawit di antara pokok sawit itu, bukan di atas pokok sawit jika dia pokok sawitnya udah TM. Itu nomor 2. Yang ketiga, bisakah dilakukan selected spraying Pak di drone DJI Pak Niko? Contohnya di suatu area kan mungkin ada beberapa pokok aja yang terkena hama seperti ulat api atau kumbang tanduk. Nah, kita udah analisis nih, pokok-pokok ini aja yang terkena. Nah, untuk menghemat cost, bisa nggak sprayingnya dilakukan dengan metode selected spraying? Jadi pokok-pokok tertentu aja yang di spraying mungkin dengan menggunakan mission planner atau apa.
Iya Pak, itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Niko. Ya, sama-sama Mas Desta. Suara saya cukup jelas ya Mas Desta. Jelas Pak. Oke, Masa saya izin langsung Siap, diskusi. siap, langsung Mas. Takut lupa banyak banget Iya. ini daftar pertanyaannya, nggak ketemu 5 tahun tapi pertanyaannya banyak ya Mas Desta Ini ya. artinya seru Mas bahasanya. Iya. Mumpung Pak Niko. Yang ditanyakan Mas Depta ini juga ditanyakan teman-teman dari Sinarmas Agri Food juga di Sinarmas TBK 3 bulan yang lalu. Tapi memang kita ada keterbatasan. Kenapa? Yang pertama, teknologinya memungkinkan, softwarenya memungkinkan. DJI itu punya software namanya DJI Terra. DJI Terra ini memampukan kita memetakan dengan Phantom 4 RTK dan RTK modul, difoto dulu Mas Depta, kemudian dibuat jalur terbangnya. Uniknya, jalur terbangnya itu nggak 2 dimensi. Yang pertama bisa 3 dimensi, bisa blanket, bisa spot spray. Per titik tanam bisa diatur berapa menit. Klaimnya begitu. Nah, cuman kita harus membuktikan dulu nih klaim dari DJI ini karena marketnya tidak pernah ada gitu. Cuman beberapa orang saja dan ini kita sedang riset juga. Nah, DJI itu memampukan ini. Yang kedua, terbang di atas tanaman sawit itu yang memampukan. Karena nanti begitu dia sudah ngupload dari DJI Terra, kita bisa terbang di bawah kita di bawah kanopi, drone-nya di atas kanopi yang which is 15 meter, 20 meter kalau sudah sawit besar atau sawit TM atau tanaman menghasilkan. Itu memungkinkan. Dan dia tidak bekerja dengan sensornya, dia bekerja berdasarkan jalur terbang yang sudah kita create secara 3 dimensi. Artinya ketinggiannya kalau misalnya Mas Depta punya arealnya kontur, dia akan ikut kontur dari tanaman dan ketinggian lahan itu. Jadi bisa gitu. Yang kedua, poin-poin spray bisa. Yang ketiga, apakah kebun harus menyiapkan database palm counting? Bisa iya, bisa tidak. Karena begitu sudah masuk ke DJI Terra, tentu saja kita bisa pilih sawit yang mana yang mau disemprot, titik tumbuh yang mana, apakah yang ada gejala serangan, ya. Kalau gejala serangan di tanaman sawit itu kan kayak pelepahnya banyak yang kering, bolong-bolong, kelihatan kuning atau pucuknya pupus kalau pada TBM. Nah, itu bisa kelihatan dan kita bisa poinkan di situ. Dia bisa menghitung secara otomatis dia ada berapa titik tumbuh di situ untuk kita bisa spray dan berapa menit mau di spray di situ bisa. Intinya bisa dan ada sudah yang pernah melakukan juga bukan dengan DJI tapi bisa juga teman-teman dari Avirtek mungkin lebih bisa banyak bantu ke situ juga sudah pernah berhasil dan cukup banyak PR-nya memang untuk tapi itu jadi satu bisnis model yang baru teman-teman atau Omasa ya di perkebunan kelapa sawit sekarang itu musuhnya hama ya mulai dari ulat pemakan daun atau UPDKS, ulat api, ulat betul. kantong, ada kumbang badak juga di tanaman TBM. Dan tapi perlu diingat bahwa untuk kegiatan ini kayak kumbang badak itu kan penyemprotannya dengan pestisida sistemik ya. Sebetulnya tidak perlu pada titik tumbuh. Toh teman-teman manual juga menyemprotkannya di sekitar titik tumbuh gitu ya. Jadi selama dia kena tidak perlu terlalu presisi, artinya 1-2 meter deviasi masih bisa sampai ke tanaman itu. Ini yang saya usulkan dari sisi apa yang disemprotkan dulu. Kalau dia harus kena dengan kumbangnya, saya setuju dengan titik tumbuhnya disemprot. Ini sudah pernah saya sampaikan juga ke teman-teman. Sebetulnya apa sih yang disemprot? Apakah harus titik tumbuh sawit yang disemprot atau cukup daun titik tumbuhnya saja gitu. Jadi modifikasi drone-nya juga tidak perlu nozzle-nya itu berada di tengah kayak gitu. Nozzle-nya dengan nozzle biasa itu bisa mengakomodir itu asalkan dia bisa point spray gitu. Ya atau spot spray, kita bilangnya spot spray. Nah, kalau di bawah kelapa sawit masih belum bisa. Kenapa? Karena jarak antar tanaman kelapa sawit 7 meter itu jarak yang sangat riskan untuk kita bisa terbangkan di bawah itu karena sensornya akan terus bunyi gitu ya. Ya mungkin drone-nya dikecilin, kapasitasnya dikecilin, mungkin bisa menjawab itu. Karena kegiatan
semprot circle pad MTPH di kelapa sawit itu merupakan kegiatan yang cukup banyak rotasinya di kelapa sawit. Mungkin berpikir kita pakai drone aja. Sebetulnya yang paling tepat untuk itu adalah UGV atau Unmanned Ground Vehicle atau robot yang berada di atas tanah yang juga punya AI sama seperti drone. Ya. Itu 60-50 liter larutan dia terbang, dia jalan secara otomatis di atas permukaan tanah. Nah mungkin itu solusinya Mas Dipta. Ya. Kalau bukan ke drone. Dan teman-teman di Asta ini jago-jago kalau ya masalah itu, masalah UGV, kemudian submarine vehicle gitu ya. Saya nanti bisa di sharing di sesi kedua tuh, boleh kita gali tuh. Ya, betul. Mas Depta gimana Mas Depta? Itu ya. Oke, Pak Niko, Mas Asa, cukup Mas. Terima kasih banyak infonya. Oke, terima kasih. Nah ini info aja nih buat teman-teman. Sebenarnya udah ada beberapa perusahaan juga yang udah masukin UGV ke Indonesia nih. Udah ada banyak yang coba. Kalau saya pribadi, kebetulan saya sama Mas Niko, Mas Rama nih bareng nih kita awalnya waktu di Agri gitu ya. Mulainya dari drone terbang memang. Tapi sekarang tuh sudah banyak berkembang, udah mulai UGV sudah masuk. Yang saya tahu ada salah satu di Avirtek udah ada kalau nggak salah ya. Avirtek sudah ada. Mungkin teman-teman Avirtek di sini, kalau ada yang bisa ngasih info, boleh juga tuh. Monggo silahkan. Atau teman-teman yang lain yang pernah udah develop drone, baik yang terbang maupun yang UGV, yang di ground, silahkan sharing di sini bareng-bareng. Atau Mas siapa nih? Mas Rake, ayo Mas Rake. Nah ini udah angkat tangan nih Mas Rake nih, jagoan juga nih. Ayo Mas Rake. Ya, terima kasih kesempatannya Mas. Ya, saya Raka dari Inaero. Salam kenal Mas Niko. Kebetulan Inaero juga baru coba-coba ini untuk terjun di dunia nyemprot-nyemprot ini. Jadi, tapi yang saya pengen kritisi ya, mungkin tentang perizinan yang belum ideal ya untuk drone sprayer, terutama di PM 37 tahun 2020, karena yang pertama berat drone sprayer itu rata-rata itu di bawah 25 kilo, dan katakanlah kita beli dari DJI pun juga belum tersertifikasi sebagai manufaktur oleh DKUPPU. Jadi secara regulasi drone kita kalau di bawah 25 kilogram itu juga nggak bisa tersertifikasi. Kebetulan Inaero juga kita juga membuat sendiri produknya, jadi akan jadi masalah di sertifikasi drone-nya yang pertama. Kemudian tentang izin untuk operasinya. Jadi karena state dari drone itu yang kalau penggunaannya itu sangat tergantung, contohnya serangan hama, terus yang waktu-waktunya itu, apalagi kalau kita nyemprot tadi ya, yang petani itu kadang-kadang nggak rutin nanam harus tanggal segini, terus nyemprotnya tanggal segini, berbeda dengan sawit gitu. Atau ketika ada serangan yang mendadak gitu, sehingga kita harus langsung semprot, itu kalau dengan peraturan yang ada sekarang ini, kita sepertinya belum mengakomodasi seperti itu. Jadi kita pengen, kalau dari yang pengalaman kami, peraturannya izinnya itu keluarnya 2 minggu paling cepat setelah kita submit semua dokumen lengkapnya, belum kita mengkondisikan dokumennya itu kan, itu juga butuh waktu. Padahal kalau 2 minggu itu waktu yang sangat lama dan sangat berharga ya, mungkin di dunia pertanian gitu. Bisa jadi ketika 2 minggu itu berjalan, tanamannya itu sudah hilang, diserang gitu, maksudnya kerugiannya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kalau kita bisa menyemprot cepat gitu. Jadi mungkin di sini yang punya bisnis ya dalam
jasa menyemprot ataupun manufaktur drone sprayer, mungkin kita terutama melalui ASTTA ini harus pushing DKUPPU supaya kita memiliki subklasifikasi dari drone agriculture, terutama drone sprayer ini. Karena juga dari sisi operasionalnya kan kita paling ya antara 1 meter sampai 30 meter AGL ya. Jadi resikonya kita naik tinggi itu bisa jadi karena flyway, tapi kan flyway kan kita bisa alasan yang kalau menurut saya itu kalau drone-nya terregistrasi kemungkinan flyway-nya harusnya kecil gitu kan. Kalau sudah tersertifikasi oleh DKUPPU juga. Dan itu juga bisa terjadi di nggak cuma di drone, tapi di penerbangan lain juga ada failure atau faulty yang menimbulkan bahaya gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh urun rembuk gitu, kita mungkin yang berbisnis itu mulai istilahnya mengenalkan. Kalau saya kemarin dari mengikuti beberapa penjelasan dari DKUPPU tentang PM37 juga belum ada, sepertinya mereka belum ngeh terhadap istilahnya kalau saya bisa sebut badai drone sprayer ini yang saat ini banyak digunakan gitu. Apalagi dari segi industrinya juga sekarang sudah merancang pupuk yang nantinya akan dipakai di sprayer ini seperti pupuk Indonesia yang merupakan major manufaktur ya di Indonesia itu sudah mereka demonya juga sekarang sudah dengan drone sprayer seperti itu. Jadi kita ya mungkin dari ASTTA ini mungkin Mas Asa kita mungkin bisa mempengaruhi dari PM37 tersebut. Mungkin itu aja yang dari saya, Mas. Siap, Mas Rake. Terima kasih. Mas Niko mau izin sebentar, ada yang saya mau tambahin. Mas Rake, jadi gini, sebetulnya izin itu sudah kita pernah sampaikan sebelum yang PM terakhir keluar tuh masalah spray ini sudah pernah disampaikan. Gitu. Sebenarnya mereka aware masalah itu, tapi yang namanya penyesuaian aturan itu kan nggak bisa langsung jadi gitu ya. Seperti halnya PM37 yang terakhir ini kan penyesuaian itu lumayan lama dan sampai saat ini sudah jauh lebih baik gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya masalah operasional. Kemudian saya sendiri pernah waktu awal mulai itu waktu itu COVID, kita mulai sebelum COVID, tapi pas COVID tuh masih ada kerjaan tadi yang Mas Niko bilang. Nah, di tengah-tengah tuh sebetulnya saya agak pas si Dopi keluar, si Dopi launching, saya agak disentil waktu itu sama Kapten Mendy, Mas, daftarin dong tuh drone spray-nya gitu kan. Ini masalah izin nih gitu. Oke. Jadi memang benar yang kata Mas Rake gitu ya. Artinya mereka mereka perlu masukan dari kita semua, dari pengguna, dari developer, dari semuanya gitu bahwa ini baiknya gimana masalah klasifikasi dan lain-lain gitu. Jadi mereka tetap mendengar, tapi mereka berpesan kepada saya waktu itu ya, kebetulan saya berkontak dengan GPPU, daftar dulu aja deh gitu ya, biar paling tidak mereka tahu bahwa ini operasinya ada, kemudian semakin banyak gitu. Jadi mereka juga mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya, dengan bisnisnya dan lain-lain. Karena mereka sih menyatakan bahwa mereka pasti akan dukung apapun bentuknya. Nah, tinggal gimana kita bergerak kepada mereka. Nah, dari situ Asta baru kita kemarin kumpul di Bandung, itu acaranya Kemenperin, dan kami juga di Asta sudah membahas masalah drone spray ini.
Jadi memang ada hal-hal yang akan kami ajukan kepada DKPPU dengan perhubungan lah, intinya perhubungan, termasuk Kemenperin, kemudian Kominfo, termasuk menyangkut masalah frekuensi dan lain-lain. Itu kami akan mengajukan gitu bahwa untuk hal seperti ini gimana gitu loh dari sisi izinnya, pendaftaran, registrasinya, kemudian kalau yang di bawah 25 kilo itu nggak perlu type certificate, Mas Rake. Jadi yang di atas 25 kilo tuh yang saat ini masih memerlukan type certificate. Tapi kemarin pun dibahas bahwa kalau misalkan memang ada hal tertentu di luar aturan yang memang harus diakomodir, sampaikan kepada mereka. Nanti di sana akan dicoba cari jalan keluar. Artinya aturan memang ada, harus diikutin, tapi ini tidak rigid itu artinya bukannya kita harus bisa melanggar ya, tapi tidak rigid itu artinya ada hal-hal yang mereka bisa bantu kita sebagai industri untuk berkembang gitu. Jadi memang Asta rencananya insya Allah di bulan ini kita akan coba susun gitu ya. Nanti kita mau maju ke mereka itu seperti apa untuk yang masalah drone spray ini gitu. Itu kalau dari saya update dari Asta. Oke, Mas Niko silakan. Iya, terima kasih Mas Rake. Suaranya Mas Niko. Terima kasih Mas Rake. Kita juga memang punya beberapa unit yang ada yang di atas 25, ada yang di bawah 25. Tapi balik lagi ke usernya mau pakai yang mana. Kalau masalah sertifikasi kita manut, kita ikut. Kalau sudah terbit tentunya kita pasti akan juga mendaftarkan karena kita pakai DJI, utamanya kita pakai DJI. Nah, DJI itu sendiri untuk ngatasin yang di atas 25 dia ngeluarkan T10 model yang 10 liter terbaru, itu tangkinya ada dua, tangki 8 liter dan tangki 10 liter. Untuk yang regulasi FAA dia pakai yang 8 liter, so supposed to be aman dipakai dan itu memang akan jadi best sellernya drone spray di Indonesia katanya karena satu mudah dibawa, dua di bawah regulasinya masih masuk ya. 10 liter, namanya T10. Sebetulnya kapasitasnya ada 8 dan ada yang 10. Kalau dia mau di atas 25 tuh dia harus pakai yang 10 regulasinya, tapi kita bisa pakai yang 8 liter. Sebetulnya selisih 2 liter untuk tanaman itu masih oke ya. Masih bisa gitu. Gitu. Dari saya gitu Mas. Ya. Gimana Mas Rake? Nanti kita gabung bareng-bareng deh. Nanti kalau udah ada bahasan masalah drone spray yang kita mau ajukan dari Asta, mau diusulkan kepada kementerian, nanti kita buka bareng-bareng. Apa keluh kesahnya teman-teman? Karena kemarin juga lumayan tuh pas masalah frekuensi kan kita buka. Kemudian kita kasih masukan kepada Kominfo waktu itu. Kemudian kemarin juga baru didengar oleh Perindustrian gitu ya. Apa sih keluh kesah teman-teman nih gitu dari industri-industri lokal seperti apa gitu. Nah, di berikutnya nanti memang PR Asta juga nih bareng-bareng semua supaya teman-teman yang berkeluh kesah ini bisa didengar gitu oleh para kementerian yang terkait. Oke, sekarang udah jam 7.15. Ada masih ada nih. Saya buka sedikit. Ya. Siapa nih? Mungkin tiru peraturan dari China. Jadi kan karena China sekarang pemakaian drone-nya juga sangat banyak, mungkin kita bisa merujuk ke sana Mas Azhar. Saran aja ya. Siap. Nanti masyarakat nanti pasti saya akan kontak. Pokoknya ini baru idenya itu baru Kamis kemarin. Pas kita kumpul bukan ide sih. Maksudnya, ayo kita majulah langsung gitu. Nah, itu baru Kamis kemarin. Sebenarnya bahasan udah agak lama, tapi Kamis kemarin kita udah kita dorong gitu. Nah, nanti pasti kita akan lihat ke sama seperti halnya waktu PM37 Mas Rake. Jadi kita ngelihatnya nggak hanya dari FAA, kita ngelihat juga dari negara lain, Jepang, China, dan Eropa. Tapi kiblat di Indonesia kan kiblatnya ke FAA ya. Tapi tetap kita ngelihat dari negara-negara lain juga. Gitu. Nah, ini terakhir Mas Seno. Kita udah jam 5.15 nih, tapi nggak apa-apa. Mas Seno silakan, langsung aja Mas. Halo Mas ya. Jadi gini Mas Niko ini kan di Nusa dan istilahnya leading lah di perkebunan gitu kan untuk penyemprotan. Nah di sini juga teman-teman kan banyak yang bergerak di bidang manufaktur walaupun sekarang kan kita sebenarnya masih di sistem integrator ya karena industri hulu kita untuk drone itu belum terbentuk. Jadi mungkin boleh kalau Mas Niko menambahkan apa sih saran buat industri
manufaktur drone kita ini yang masih sistem integrator ini supaya istilahnya kita bisa dipilih untuk menjadi penyedia drone nanti untuk penyemprotan seperti itu, Mas. Iya. Untuk memenuhi target market gitu, Mas ya. Jadi untuk gitu, kita Mas. yang siapa jasa ini gitu ya. Kan pembicaraan nanti ya, istilahnya apa sih yang ya. Pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh Nusa itu supaya bisa memilih drone-drone tadi. Oke, silakan. Terima kasih Mas Eno. Secara official sih saya bisa bilang kalau kita sebetulnya pengen banget kolaborasi dengan drone lokal. Saya udah kontak lama banget dengan Mas Eno ini, udah hampir setahun lebih ya Mas Eno ya. Maksudnya kita tuh pengen juga punya drone lokal yang kalau crash saya nggak perlu impor barang dari Cina, kalau perbaikan saya nggak perlu repot-repot ke teknisi di Jakarta, lokal bisa provide after sales and service. Nah ini saya balikin lagi ke teman-teman penggiat drone lokal ya kayak Mas Eno, kemudian dari teman-teman Frogs juga. Jujur saya memang bukan mainannya saya, tapi yang saya perlukan kalau ditanya yang seperti apa drone-nya, saya harus punya drone yang durability-nya tinggi dan kemudian harganya juga bisa bersaing dengan harga drone-drone yang saat ini kita pakai ya gitu. Dan saya tahu itu nggak mudah untuk menyaingi drone-drone luar yang saat ini teknologinya tinggi, namun juga harganya sangat murah karena mereka fabrikasinya sangat besar. Tapi itu lupakan dulu. Yang pertama rugged dulu, artinya dia bisa dipakai, disiksa setiap hari. Kalau saya itu pakai drone tuh, Om Asa ngerti lah, sebulan itu mungkin 400-500 hektar tuh kita hajar sampai setahun. Jebol kita baru kita siksa sejauh mana maksudnya durability daripada drone-drone itu. Nah, itu juga yang saya sarankan teman-teman Frogs waktu itu, coba ambil pekerjaan di perkebunan yang dimana drone itu disiksa 24/7 selama setahun lebih gitu ya, baru kita bisa lihat mau di develop di segi apanya. Karena dengan bisa kompetitif di perkebunan besar, maka untuk pekerjaan di padi, jagung itu lebih gampang survive-nya drone itu, sehingga ada learning proses sendiri yang dijalani sama teman-teman. Nah memang butuh waktu untuk membuktikan itu, dan saya rasa teman-teman Frogs nanti bisa sharing gimana jatuh bangunnya mereka untuk ngedevelop drone di perkebunan gitu. Mungkin Pak Dede bisa sharing nih dikit. Siap Pak Niko, terima kasih banyak. Gitu Om Seno. Ya, siap. Terima kasih Mas Niko. Siap, terima kasih Pak Niko. Oke. Ini bahasannya. seru nih. Dan diskusi nih. Saya mau nambahin kan saya jasa juga nih sama Mas Niko. Pertanyaannya Mas Eno nih lumayan nih. Jadi benar yang kata Mas Niko bilang, yang durability-nya tinggi. Itu saya setuju sekali. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua nih, yang saya lihat pengalaman sekian tahun terakhir ini ya di jasa spray itu, integrasi sistem, gitu ya. Biar bagaimanapun saya tidak menggunakan DJI untuk saat ini, tapi saya sedang berpikir untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena saya sekarang pakai Top X Gun. Ada beberapa unit saya Top X Gun semua. Udah coba XAG, coba ATR, coba TTA, terus tapi so far saya masih pakai Top X Gun. Cuman yang saya kepincut itu dari DJI itu adalah integrasi sistem mereka, gitu, dari mulai mappingnya, kemudian project manajemennya dan lain-lain itu bagus, gitu. Jadi mungkin teman-teman industri di sini bisa selain hardware-nya, mungkin ada juga yang mengembangkan sistemnya. Kita bicara IoT, tadi Mas Indra sampaikan masalah data, gitu kan. Ini big data nih, gitu kan. Begitu, dan apalagi nanti kita udah berkembang yang tadi sampai kemana-mana. Jadi yang Mas Niko bilang di awal bahwa drone itu enabler, salah satu enabler aja. Nanti kan ada UGV lah, ada mungkin nanti bentuknya lain lagi gitu dan lain-lain. Mungkin nanti dengan spray manual orang pun bisa diintegrasikan semua. Nah, kalau itu udah terbentuk,
Keren sih. Kalau itu udah gitu Mas Niko ya. Iya, jadi keren banget pasti. Benar banget. Oke. Mas. Ya. Sekarang sudah jam 5.19. Saya rasa udah cukup ya, udah cukup. Nanti kalau ada hal-hal lain lagi disampaikan kepada kami aja. Mungkin ide-ide apa lagi yang perlu dikembangkan untuk teman-teman di ASTA gitu ya. Untuk kita kolaborasi terus. Mudah-mudahan dari pertemuan ini, tadi saya udah lihat di chat ada yang dari Nusa sama Beta nih, ayo bisa nih kolaborasi bareng gitu kan. Apa yang bisa dilakukan dari FDS, dari Mas Rake juga nih. Ayo kita kolaborasi semua, kita majukan, walaupun kita di lapangan itu kompetitor, tapi kita di sini kita bersahabat. Kita harus sama-sama memajukan untuk semuanya. Begitu. Closing Ya, sedikit. closing gimana Mas Niko? Monggo silakan. Jadi saat ini untuk teman-teman yang dengar dan juga mungkin nanti di YouTube bisa lihat dan menyaksikan bahwa drone spraying itu nggak berhenti sampai di sini. Needs-nya gede banget. Sekarang kita bicara perkebunan plantation yang arealnya mungkin Mas Depta ngerti untuk kelapa sawit itu di atas 2.500.000 hektar. Forestry mungkin 1.500.000 hektar. Tapi yang mengejutkan adalah areal tanaman pangan di Pulau Jawa itu sendiri 1.200.000 hektar Pulau Jawa sendiri. Dan itu adalah market yang harus kita garap bareng-bareng. Kita nggak mungkin bisa sendirian ya Om saya. Ya. Itu market yang sangat terbuka luas untuk kita kerjain. Mas Om Dede dari Frogs juga setuju pasti. Om Seno dari FDS juga setuju, yang setiap kali ngelihat di depan kantor, buka kantor sawah. Nih mau diapain nih sawah? Nih kan gitu pertanyaannya. Nah kita kalau rejeki mungkin kita bisa dapetin itu Mas tahun depan lewat beberapa proyek yang kita bisa nanti bisa bicarakan setelah ini. Saya butuh banyak banget teman-teman spraying untuk bersatu agar pasar pertanian yang sesungguhnya ada di depan mata ya, tanaman-tanaman pangan, padi, kedelai, jagung, palawija ya, itu yang di depan mata. Yang sementara untuk pasarnya perkebunan itu kita udah save di satu tempat, kita coba next step-nya di pertanian. Itu yang mau saya coba sampaikan dan ada jalannya dan kita bisa kolaborasi. Itu masa untuk teman-teman juga. Kita siap nunggu kolaborasinya nih. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol di grup aja. Kalau kita perlu khusus untuk yang agriculture, ayo kita bikin satu grup lagi. Kita susun, nanti siapa yang mau lead, kita bareng-bareng di situ kita bahas maunya gimana, masalah aturan, masalah spesifikasi, kebutuhan market, dan lain-lain itu bisa kita bahas di sana. Oke, inilah kita udah sampai di ujung untuk Forsil ASTA, Forum Silaturahmi Anggota-Anggota ASTA. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sampai saat ini masih terus bertahan mendengarkan, berkolaborasi, berdiskusi gitu ya. Juga terima kasih kepada Mas Niko dari Nusa, Mas Rama juga masih ada di sini gitu ya. Terima kasih untuk yang nanya-nanya tadi juga sudah keren-keren semua gitu. Terima kasih semua. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap berkiprah nih di drone-nya, terus maju gitu ya, kita sama-sama terus maju. Dan akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.